iya. Soal fotografi ki opo coba penasaran. Gawe YouTube. Ngopo dulu? Mulai produk unggulan kampungnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di kesempatan sore hari ini. Saat ini saya bersama dengan Bapak Matoha yang merupakan salah seorang warga Siabu yang telah berhasil membudidayakan tanaman yang tidak ada di Kabupaten Kampar ataupun di Riau, Pak ya. Iya. Di Riau tidak ada, yang nama tanamannya adalah Panili. Panili. Oke, kita akan bertanya-tanya kepada beliau. Tanaman apa ini, fungsinya untuk apa, dan dari mana datanya, dan apa latar belakang beliau bisa menanam pohon panili. Oke Pak, kita akan bertanya kepada sampean kira-kira kapan ataupun apa motivasi kok tahu kalau tanaman panili ini bermanfaat. Dari mana pertama menemukannya, Pak? Ya, pertama kami menemukan di Bangka Belitung itu tahun 93, Pak. 93. Setelah itu 93 kita budidayakan belum ketemu karena belum jumpa teori dan ilmunya toh. Tepat tahun 98 krisis moneter itu kami berangkat lagi. Nyoba lagi, belum ketemu juga hasilnya. Toh tahun 2000 pertengahan lah, Pak ya. Pertengahan itu kita coba. Setelah itu kan kita udah intinya udah dapat 50% dari ilmu panili. Nah, alhamdulillah sampai sekarang sudah terwujud hijau macam ini, Pak ya. Oh iya ya. Jadi awal pertama Bapak tahu panili itu dari mana? Dari kampung mertua kami, ibunda kami di Lampung sama Bangka Belitung. Itu manfaatnya gimana, Pak? Istilahnya kekhasiatan dari panili ini sehingga sampean bisa menanam segitu banyaknya dan bisa menjadi edukasi bagi masyarakat di luar, bahkan pejabat-pejabat pun sering datang ke sini. Karena kalau panili itu ramah lingkungan, Pak. Toh, yang pertama, yang kedua dipandang pun enak hijau untuk penghijauan rumah. Di samping itu kalau untuk orang-orang tua cocok membudidayakan panili karena nggak butuh tenaga yang kuat dan terkuras habis. Maka itu kami terpikat di tanaman panili, Pak. Toh. Itu untuk pengobatan gitu, Pak? Ya itu intinya kalau apa ya itu orang-orang perusahaan yang menentukan hasilnya. Berarti itu ada penelitiannya, Pak? Iya ada Pak, betul Pak. Oke. Kemudian dari hasil ini udah pernah panen, Pak ya? Ya belum Pak, kita lagi mengesok untuk pembuahan nih Pak. Hanya untuk sampel pertama nih Pak. Oh berarti memang sekitar setengah tahun lagi akan meluncurkan ekspor kita Pak. Oh iya keren nih, mau ekspor beliau ini. Ya, ini satu-satunya, bahkan banyak nih orang-orang dari provinsi, dari universitas, mahasiswa tuh sering datang ke sini. Mereka melihat, mungkin penasaran ya seperti apa panili ini. Mungkin kita nggak tahu manfaatnya, tapi orang-orang di perusahaan tuh tahu manfaat yang cukup besar. Makanya beliau sering didatangi oleh orang-orang besar itu. Jadi pesan-pesan Bapak apa untuk kita, Pak? Mungkin ya kalau pesan kami untuk pribadi ya Pak ya, ini saya berharap di satu pedesaan Siabu bisa ikut membudidayakan panili toh. Oke. Jadi istilahnya pemasarannya besok pasti apa, Pak ya? Pasti itu Pak. Bahkan yang pemain kita ya intinya kapten kita lah, senior kita udah siap menerima barang kita yang banyak-banyak mungkin kalau bisa toh. Berarti sudah siap menerima panili. Itu. Nah, dia Pak Amir dia apa kita tahu Pak Amri itu senior kita yang ada di Lampung Barat, guru kita toh. Sip. Jadi itu penonton semua, beliau ini membuat edukasi atau motivasi buat kita bahwa tanaman panili ini sudah banyak dibutuhkan orang, bahkan banyak ingin meminta kuota yang sangat banyak. Jadi mungkin beliau ataupun Anda semuanya ingin mencoba menanam, maka datangi beliau Pak Matoha. Oke, sip. Tanaman panili merupakan tanaman yang cukup langka, bahkan di Riau pun belum ada, hanya di tempat Bapak Matoha. Dan informasi dari beliau, panili ini cukup mahal. 1 kilo bisa mencapai 4 juta rupiah. Wih, keren ya. Ayo, siapa yang mau menanam panili? Silakan.
calon-calon stressing. Ini lagi stressing ini untuk mengeluarkan buah ya Pak ya. Oh, berarti ada buahnya Pak ya? Ada, Oh. nanti buahnya itu di setiap ros-ros macam ini kan sebentar lagi kalau nggak tunas bunga. Setiap ini nanti ada buah. Jadi kalau satu sulur itu bisa menghasilkan 1 kilo bahkan 2 kilo buah. Oh, Satu 20 buah. sulur kan 1 kilo ya Pak ya. Ini kan satu sulur. Iya, Nah, iya. sementara yang dihitung para ahli vanili itu sulur bukan batang toh. Sulurnya ya. Nah, isinya. sulur. Nah, semakin banyak sulur semakin hasilnya banyak. Berarti ini belum ada yang berbuah Pak ya? Belum untuk baru masa dicoba untuk keluarkan bunga nih Pak. Jadi diperkiraan di tahun 2023 di pertengahan tahun nih Pak. Berapa tahun ini Pak? Kalau apanya 3 tahun maksimal Pak. Ini Buahnya ya? 2 tahun, 5. Jadi setengah tahun lagi nih Pak toh. Oke, sip. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Matoha pun menanam pohon vanili hampir di pekarangan belakang rumahnya, dan jumlahnya pun mencapai 4.000 batang. Para penonton, di sini di belakang saya ini merupakan tanaman vanili ya yang telah dibudidayakan oleh Bapak Matoha. Kita melihat di belakang saya ini cukup rimbun ya. Dan ini belum berbuah, nanti beberapa bulan lagi akan berbuah menurut beliau. Dan mungkin Anda termotivasi ya, pengen membudidayakan, bisa langsung konsultasi dengan Bapaknya. Di belakang saya ini ada sekitar 4.000 batang tanaman vanili yang beliau tanam. Dan mungkin kalau berhasil nanti beliau akan tentunya menjadi pemasok terbesar di Riau ya, tanaman vanili ini, dan sudah beliau budidayakan. Kita tunggu ya. Dan ini merupakan suatu terobosan yang cukup keren ya buat Anda semuanya. Bisa Anda contoh, beliau termotivasi ataupun memberikan gagasan yang cukup unik sehingga menjadi referensi bagi orang-orang dari luar sana. Oke, tetap bersama kami. Jangan lupa subscribe dan like.